Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, di kesempatan pagi hari ini ya, Minggu 14 Februari 2021, mari sejenak luangkan waktu kita untuk kita baca dan renungkan firman Tuhan ya. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Puji Tuhan, haleluya. Renungan firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Kata Yesus tentunya kepada Thomas dalam pembacaan kita saat ini. Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Ya. Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Kita di sini tidak ada yang demikian. Kita tidak melihat secara wujudnya Tuhan, namun kita orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan amin dalam hidupmu, saya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun saya tidak melihat. Tidak seperti Thomas, Tuhan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak perlu pembuktian, ya. Kita sudah percaya Tuhan Maha Kuasa di dalam setiap perkataannya. Dia tidak pernah ingkar janji dan dia tidak pernah mengingkar janji bagi saudara dan saya. Ya, kita tetap percaya. Kita tidak perlu pembuktian. Kalau dunia untuk segala sesuatu perlu bukti, harus ada bukti. Ya, harus ada bukti sehingga sesuatu hal akan menjadi sah, akan menjadi benar kalau ada bukti yang valid. Saudara dan saya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa kita tidak perlu bukti. Kita sudah tahu dia sudah membuktikan kasih-Nya besar bagi saudara dan saya. Dan Thomas meragukan hal ini. Ketika Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum kepada Thomas. Ya, ayat 24 saudara, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Mengapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas meninggalkan persekutuan. Ya. Kita pun akan meragukan kalau kita punya iman di dalam Tuhan. Kita punya persekutuan dengan Tuhan sering bolong. Ya. Kita mungkin berkata percaya, tetapi ketika sesuatu hal datang, kita ragu. Jadi kita bisa melihat Thomas yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang, ya, Thomas tidak ada bersama murid-muridnya. Yesus kan selalu perintahkan mereka hidup bersama, bersatu di dalam Tuhan, membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kalau mungkin dikaitkan dengan hari-hari dengan kondisi masa pandemi, saudara, tidak boleh berkumpul. Ya. Oke. Berarti harus ada di rumah, diam di rumah. Tidak boleh beraktivitas, cari duit pun tidak. Harus tinggal di rumah. Tidak akan bisa seperti itu kan? Pasti kita akan tetap beraktivitas. Nah, dengan Tuhan, kita harus luangkan waktu kita untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Thomas tidak ada di situ. Dia kemana? Kemana dia? Kemana dia? Orang sekarang kan ke mall bisa, ya, ke keramaian makan-makan bisa, ya, mau ke gereja 2 jam saja tidak bisa. Apa yang akan terjadi dengan kondisi yang demikian? Ya, kecuali mungkin karena dengan kondisi sekarang kita mungkin ada rasa sesuatu yang kita merasa jangan sampai mungkin bisa menyebabkan terjadi sesuatu kepada orang lain. Itu juga hal yang merupakan satu perhitungan yang sering ada bagi setiap orang untuk dia berpikir dulu untuk dia berkumpul. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari jangan tinggalkan persekutuan itu. Ya, sebab dalam Ibrani 10:25 katakan bahwa jangan tinggalkan persekutuan. Mari kita saling menasihati semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan.
Kita harus lakukan semuanya itu sebab itulah yang Tuhan mau. Thomas tidak ada sehingga dia tidak melihat apa yang terjadi. Sehingga dia berkata sekali-kali, aku tidak percaya sebelum aku melihat. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri dan nyata kepada dia baru percaya. Kita tidak perlu pembuktian untuk segala sesuatu sebab kita tahu sudah terbukti apa yang Tuhan lakukan kerjakan bagi kita. Ya, kita tidak perlu pembuktian sebab semuanya sudah terbukti yang Tuhan kerjakan. Tuhan mau kita tetap percaya sungguh kepada Dia, percaya dengan iman yang teguh, iman yang besar kepada Tuhan. Ya, dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita tidak akan ketinggalan berkat. Tuhan datang kepada Thomas karena Tuhan tidak mau, dia tidak menerima berkat seperti murid-murid yang lainnya terima. Saudara dan saya pun waktu Tuhan tetap ada selalu buat kita. Itulah sebabnya pergunakan waktu yang ada. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dia akan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, salam sehat, salam kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Allah, biar memberkati setiap kita, memotivasi kita, mengingatkan, menasihat kita, dan kita meneguhkan kita di dalam Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya. Haleluya. Amin.